Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Lasari dengan NIM S1A1200119. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Abdul Sakti selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek IT. Di sini saya akan menjelaskan tugas yaitu tools dan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi. Sistem informasi yang saya buat sebelumnya yang sudah jadi, yaitu automated teller machine, di mana perangkat lunak yang saya gunakan yaitu adalah Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio ini adalah tempat untuk mendesain, untuk membuat rancangan yang telah kita yang kita inginkan. Kemudian tools pendukung lainnya seperti bahasa pemrograman VBNet. Bahasa pemrograman VBNet ini sangat mendukung, apalagi dalam aplikasi Microsoft Visual Studio untuk membuat rancangan yang kita inginkan. Yang pertama, rancangan yang saya buat itu adalah tabel agama. Di dalam tabel agama ini terdapat beberapa tools di dalam Microsoft Visual Studio yang saya inginkan. Yang pertama itu adalah Data Grid View. Data Grid View ini gunanya untuk menampilkan hasil output yang telah kita masukkan. Kemudian ini text name, ada label. Text name ini digunakan untuk tempat inputan saat kita masuk. Kemudian label ini adalah pengganti nama. Kemudian ada 4 button atau tombol. Yang pertama new, save, update, dan delete. Kemudian ada cetak. Rancangan selanjutnya adalah tabel cetak, di mana tabel cetak ini saya menggunakan juga data grid view yang terdiri dari nomor identitas, nama, jenis kelamin, provinsi, kabupaten, alamat, nomor rekening, nomor seri, dan shift. Di sini saya menggunakan juga tombol search untuk mencari nama ataupun nomor KTP. Kemudian ada 2 button, yaitu button new untuk membuat yang baru, kemudian cetak. Kemudian ada data buku, di mana tabel data buku ini terdiri dari ID pribadi, nomor identitas, nama nasabah, jenis kelamin, nomor provinsi, nama kabupaten, alamat, kantor BRI, dan nomor rekening. Ini namanya adalah data grid view. Kemudian ada text box dan ada combo box. Combo box ini adalah tempat menampilkan lebih dari satu inputan. Kemudian data pribadi. Di dalam data pribadi ini terdapat 4 tombol. Yang pertama input, edit, delete, exit, dan search. Kemudian saya juga menggunakan data grid view. Selanjutnya itu adalah rancangan data referensi. Nah, di data referensi ini terdapat 6 button, di mana di dalam button ini masing-masing semuanya memiliki tampilan. Nanti kita lihat setelah di run. Kemudian jenis identitas. Nah, jenis identitas ini saya juga memasukkan data grid view. Ada 4 button, ada text box, dan ada label. Selanjutnya jenis pekerjaan, saya juga memasukkan data grid view, 4 button, ada label, dan text box. Begitupun juga dengan kabupaten, ada nomor, nama kabupaten, dan provinsi, ada 4 button. Nah, di sini saya juga menggunakan date and picture, ini gunanya untuk menandakan tanggal. Ada button dan text box. Kemudian kantor BRI. Nah, rancangan tabel kantor BRI ini digunakan untuk merelasikan antara tabel provinsi dan tabel kabupaten. Ini tempat merealisasikannya. Selanjutnya rancangan tabel login. Di sini saya menggunakan combo box. Ada
text box, ada label, ada checkbox. Gunanya checkbox di sini supaya setelah kita klik checkbox, nanti akan terlihat password. Jika tidak kita klik, maka tidak terlihat. Kemudian ada tombol sign in. Kemudian ini adalah tombol menu utama. Nah, tabel menu utama ini adalah tampilan awal saat kita run, di mana ada panel. Di sini saya juga menggunakan 6 button, di mana ada login, data nasabah, data referensi, admin, cetak, dan logout. Kemudian ada tabel rancangan pemilih cetak. Di sini merupakan tahap di mana kita mencetak data-data dari nasabah. Kemudian ada tabel pekerjaan. Nah, di tabel pekerjaan ini saya juga menggunakan data grid view, ada combo box, ada label, ada button, dan ada text box. Kemudian di rancangan tabel pendidikan saya juga menggunakan data grid view, 4 button, text box, dan label. Kemudian di data pribadi saya menggunakan group box, di mana fungsi dari group box ini memisahkan contoh seperti nama, nomor rekening, kantor bank BRI, dan nomor seri. Kemudian di sini adalah tabel provinsi, terdapat juga data grid view, nomor dan nama provinsi, terdapat 4 tabel button, ada label, dan text box. Selanjutnya adalah registrasi. Nah, di sini tabel rancangan registrasi saya. Sebelum kita login, terlebih dahulu user membuat username dan password. Di mana saya juga menggunakan panel, ada text box, ada label, ada ini adalah radio button untuk memilih jenis kelamin. Kemudian ini adalah button sign up. Kemudian ini adalah status, di mana saya menggunakan data grid view, ada label, ada text box, dan 4 button. Kemudian kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini adalah tampilan awal setelah kita jalankan. Di dalamnya itu ada 6 button, itu login dan logout. Login dan logout ini yang menyala karena kita belum login, makanya 4 button ini mati. Setelah itu kita login untuk menyalakan 4 button tersebut, kemudian masukkan admin, masukkan username, dan masukkan passwordnya. Nah, di sini saya menggunakan tadi salah satu tools dari Microsoft Visual Studio, yaitu adalah checkbox, dimana kita bisa melihat password, ini bisa tidak melihatnya. Kemudian ini berhasil login. Nah, button login yang sebelumnya menyala kembali mati, dan tabel data nasabah, data referensi, admin, dan cetak logout menyala. Kita lihat di data nasabah. Data nasabah ini sudah banyak karena ini adalah program yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian ini adalah data referensi. Dalam data referensi yang terdapat lagi ada tabel kantor BRI, data pendidikan yang telah saya jelaskan sebelumnya, data pribadi, kemudian data agama, maupun data kabupaten. Selanjutnya itu adalah tambah admin, di mana di sini adalah tempat registrasi atau tempat membuat username dan password untuk admin. Kemudian tahap akhirnya adalah tahap cetak, di mana tahap ini adalah tahap terakhir, yaitu mencetak
data dari nasabah sebelumnya. Kemudian yaitu adalah yang terakhir logout, di mana logout ini adalah untuk menutup atau meng-close program kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tools dan perangkat lunak yang saya gunakan dalam sistem tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.